Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftayati, guru SMA Negeri 1 Babelan, akan menyampaikan video pembelajaran Bahasa Indonesia materi kelas 12 semester genap dengan judul Kritik dan Esai Sastra. Yang akan dibahas pada materi kritik dan esai ini, yang pertama pengertian, jenis dan ciri kritik serta esai. Yang kedua, perbandingan kritik dengan esai sastra. Yang ketiga, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Yang keempat, analisis sistematika dan kebahasan kritik sastra dan esai. Yang kelima, menyusun kritik esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Kita pertama akan menyinggung pengertian, ya, pengertian, kemudian jenis dari kritik dan esai, kemudian ciri dari kritik dan esai. Ya, yang pertama pengertian atau definisi kritik sastra, yaitu kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Sedangkan yang dimaksud dengan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis dan secara subjektif. Nah, kemudian kita lihat jenis kritik. Ada beberapa jenis kritik, ada kritik sastra intrinsik, ada kritik sastra ekstrinsik, ada kritik deduktif, kritik induktif, kritik impresionis, dan kritik penghakiman, kemudian kritik teknis. Ya. Kemudian esai, jenis esai juga ada beberapa macam. Ada esai deskriptif, ada esai tajuk, ada esai cukilan watak, ada esai pribadi, ada esai reflektif. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari kritik sastra. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Kemudian memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Kemudian memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Terakhir, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Nah, itu ciri dari kritik sastra. Sedangkan ciri-ciri esai, berbentuk prosa, ya, yang pertama. Yang kedua, bentuknya singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda dengan karya yang lain. Kemudian, pembahasannya selalu tidak utuh. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Yang keenam, memiliki ciri-ciri pribadi atau bersifat personal dari penulisnya sendiri. Nah, kemudian kita membandingkan antara kritik dan esai sastra. Yang dibandingkan mengidentifikasi unsur pendukung dari kritik dan esai, kemudian membandingkan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis, ya, antara esai dan kritik. Nah, kita lihat unsur pendukung dari kritik. Unsur pendukung kritik yaitu adanya sinopsis karya sastra tersebut, kemudian ada alasan logis, kemudian ada disertai teori pendukung. Sedangkan perbandingan kritik dengan esai dilihat dari berdasarkan pengetahuan, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis, yaitu untuk membandingkannya. Kemudian bagaimana menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Ya. Yang pertama, menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, kemudian menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Ya. Tahapan dalam menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, yang pertama harus ada tahap deskripsi. Ya, tahap menyusun kritik ini ada tahap deskripsi, ya. Yang pertama melukiskan dulu permasalahannya, yang kedua tahap penafsiran, menafsirkan karya tersebut, yang ketiga tahap analisis. Karya tadi kita analisis, yang keempat tahap evaluasi, dinilai apakah karya tersebut baik atau buruk, ya, di mana keunggulannya, di mana kelemahannya. Nah, itu tahap menyusun dari kritik karya sastra. Nah, kalau menyusun paragraf
atau menyusun atau menulis esai tahapannya. Yang pertama kita menentukan dulu judul esai, ya. Kedua, menentukan topik permasalahannya apa. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Ya, tadi sudah disebutkan ada beberapa tujuan, ya kita tentukan dulu. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa jenis dari esai tadi. Yang kelima, membuat kerangka paragraf esai. Ya, poin-poinnya apa aja. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Ya, sebelum kita tulis, siapkan paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang atau paragraf isi. Ya, yang kedelapan, membuat paragraf penutup. Nah, karena di dalam esai ini ada paragraf pembuka, pengembang, atau paragraf isi, ada paragraf penutup. Nah, itu yang harus kita siapkan dalam menyusun atau menulis karya esai. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis ya, sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Nah, sistematika dari kritik atau esai ini yang pertama membandingkan sistematika kritik sastra atau esai, yang kedua menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Ya, kita bandingkan sistematikanya, kemudian kebahasaannya. Ya, nah sistematikanya kita lihat dulu. Sistematika kritik itu ya antara kritik dan esai. Yang pertama kritik sistematikanya ada argumen, ya. Yang kedua ada pernyataan pendapat atau tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, itu urutan dari dalam menulis kritik. Dalam menulis esai terdiri dari yang pertama pendahuluan atau pernyataan umum, yang kedua isi yang berisi argumen, kemudian terakhir simpulan atau penegasan ulang. Ya, pada dasarnya hampir mirip ya, cuman objeknya yang berbeda dalam urutan menulis kritik dan menulis esai. Nah, sekarang kita lihat kebahasaannya. Bagaimana kebahasaannya? Kebahasan kritik sastra dan esai. Ya, yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Ya. Yang kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Nah, itu kebahasaan kritik dan esai sama ya. Kemudian setelah kita bahas bagaimana sistematikanya, bagaimana kebahasaannya, kedua tulisan tadi, kita coba menyusun. Ya, menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan tadi. Kemudian mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan, ya, menciptakan ya kritik dan esai ya. Kemudian mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan, tadi sudah dibahas ya. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 semester genap dengan judul materi kritik dan esai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.